Oke, lanjut lagi. Ini ada lagi ini. Ini BMS yang 2S. Ini kalau tidak salah kemarin punyanya netbook Casio MacBook kalau nggak salah ini yang 10 in. MacBook 10 in. Nah, di sini ada keterangannya. Ini B+, yang ini B main. Ini kan untuk baterai ya. Ini BM. BM itu yang tengah, berarti yang 4,2. Sekarang coba kita langsung praktekkan saja. Bentar. Nah, ini negatif. Negatif dapat yang bawah ini negatif. Terus yang 4,2 ini dapat yang bawah. Terus satunya ini 8,4 dapat yang atas. Oke. Coba kita cek. Kelihatan ya? Nah, ini positif, ini negatif. Nggak keluar tegangannya ya? Sama ya? Karena cuma 2S berarti kan cuma sampai 8,4 maksimal. Ini coba ini yang hitam, ini kita taruh hitam negatif. Yang merah kita taruh di positif 8,4. Di situ keluar tidak? Ternyata tidak keluar ya. Sekarang kita balik. Yang merah ini dapat yang merah kabel di BMS. Terus yang hitam ini kita taruh di negatif. Di situ keluar ya, 8,1 ya. Kelihatan toh? Berarti ini kebalikan sama BMS yang ini tadi. Kalau ini tadi BMS-nya kan yang di bypass negatifnya. Kalau ini yang di bypass positifnya. Jadi cara rilis proteknya, jadi dibalik. Sekarang kita coba ini ya. Ini negatif ke baterai, positif langsung di terminalnya merah, dia keluar. Jadi nanti cara resetnya atau rilis proteknya itu dari negatif ini, yang ini negatif ini, di-shotkan ke BMS yang warna hitam. Kita coba ya. Ini gini aja ini nggak usah pakai yang ini, kita lepas dulu sementara. Ini langsung pakai yang penjepit buaya aja. Jadi tadi positifnya ini bypass, dia langsung. Terus negatifnya itu dapat sini, dia keluar tegangannya itu ya. Kita lepas, hilang lagi. Nah ini kita masukkan di warna hitam negatif. Terus cara rilis proteknya, karena yang di bypass yang positif, jadi antara negatif yang baterai kita shotkan ke negatif di BMS. Udah, kita lepas, itu keluar 8,0. Begitu ya cara rilisnya ya. Jadi kita pada intinya itu kita lihat dulu yang di bypass dari BMS itu yang positif atau negatif. Kalau yang ini tadi yang di bypass kan negatif. Jadi positif harus ke baterai dulu baru dia bisa keluar tegangannya. Kalau ini kan kebalikannya. Yang positif langsung, yang negatifnya ini harus masuk ke baterai dulu baru keluar tegangannya. Nah, cara rilis proteknya seperti itu. Jadi kalau yang positif kita kasih yang positif, tapi kalau yang negatif yang dimasukkan ke BMS, ya yang negatif kita shotkan ke yang ke baterai negatif. Baru dia keluar tegangannya. Ini kalau udah begini kita lepas, kita masukkan lagi ke warna hitam, pasti keluar lagi. Gitu ya. Ini lepas 0, kita masukkan lagi, keluar lagi. Nah ini kita lepas. Ini lumayan nanti kalau misalnya ada apa ya, ini biasanya buat mobil remote sih yang pakai 2S ada sih. Ini bisa dipakai BMS-nya. Lumayan. Sekarang ini. Nah, ini sepertinya
KW ya, BMS KW ini dari baterai yang KW maksudnya. Ini sama, kalau ada warna merah dan hitam seperti ini sudah pasti yang hitam ini negatif. Oke, langsung kita coba. Ini negatif. Terus tinggal dirutkan saja sebenarnya. Ini 4,2. Terus ini 8,4. Yang merah positif. Kita lepas. Coba kita cek. Pakai ini lagi ya, sama ya. Agak ke atas sedikit biar kelihatan. Ini negatif, ini positif. Ya nggak keluar tegangannya, no. Coba langsung kita shortkan ke positif ya, ini ya, yang merah ya. Merah ke positif 12 volt. Di situ keluar tegangannya tapi tidak normal. Coba kita balik. Negatif kasih sebelah kiri. Kita masukkan ke 12 volt yang positifnya ya, ini langsung ke 12 volt. Keluar ya. Berarti negatif ini sebelah kiri. Nah, ini langsung keluar tegangannya. Apakah udah rilis proteknya? Ya, secara otomatis iya. Apakah nanti bisa dipakai buat laptop? Belum tentu. Jadi di laptop itu tidak hanya keluar tegangannya seperti ini langsung bisa dipakai, itu belum tentu ya. Bagi rekan-rekan mungkin banyak yang mengalami ya. Tegangannya keluar tapi dimasukkan di laptop tanda silang. Kenapa seperti itu? Kalau analisa saya, ini kita lepas dulu. Analisa saya di sini itu banyak sekali IC nih ya. Sedangkan IC di sini itu ada yang pakai driver. Jadi kalau drivernya nggak cocok, ya otomatis dia tidak terbaca di laptop, karena laptop itu juga punya driver sendiri nanti. Jadi tidak bisa asal, kan ada yang tanya kemarin, Bang kalau pakai BMS yang lainnya gimana? Ya selama soketnya hampir sama, bukan hampir sama, harus sama memang. Dicoba. Ternyata nanti dicoba soketnya sama, tidak bisa terdeteksi, ya berarti tidak bisa. Solusinya apa? Ganti laptop baru, bukan, maaf, ganti baterai baru maksudnya. Karena mungkin BMS-nya udah rusak. Misalnya bisa keluar tegangannya, tapi si laptopnya sendiri tidak mau membaca karena memang drivernya berbeda. Kalau drivernya beda tetap nggak bisa terbaca. Oke, lanjut. Yang tipe berbeda lagi ini ada kayak spasinya ini. Kita coba. Nah, di sini kita bisa melihat di sebelah kiri nanti ini negatif. Terus ini tinggal lurutkan sebenarnya. Kalau paling kiri ini negatif, berarti sebelahnya ini 4,2, ini nanti 8,4, di sini positifnya. Langsung saja. Ini negatif, ini 4,2, ini 8,4. Dan di sini positif. Langsung kita cek. Biasanya yang isinya 2 ini positif. Biasanya, tapi ya kita cek aja. Nah, belum keluar tegangan. Ini kita coba masukkan ke 12 volt. Ya kan, benar kan? Sebelah kiri ini negatif, yang isi 2 ini positif. Cara rilisnya sama. Tuh, bentar. Ini lepas negatifnya. Cara rilisnya sama, kita shortkan yang positif ke baterai. Udah, kita lepas, keluar ya. Dan ini BMS ini masih bagus. Dan ini tipikal BMS yang tanpa enable. Ini langsung bisa keluar. Ini misal kita lepas, kita masukkan lagi ke soketnya, ya tetap keluar selama baterai ini belum dilepas. Tapi kita coba lepas satu baterainya. Nah, ini enggak 7,2 kan?
Coba kita masukkan lagi. Kita lepas. Apakah masih protek atau tidak, kita coba. Dia protek. Tuh kan, protek ya. Coba kita shortkan lagi. Oh. Ya, keluar lagi ya. Intinya kalau baterai kita lepas, dia protek. Nanti harus di unlock lagi ya, di reset lah kalau bahasanya awamnya seperti itu. Nanti keluar lagi. Oke, saya kira sekian dulu ya.